Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Di sini saya akan mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi di kelas 10. Mudah-mudahan video pembelajaran yang akan saya bagikan dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap rajin belajar melalui program BDR atau belajar dari rumah SMK Pelita Ciampea. Nah, teks laporan hasil observasi itu sebetulnya adalah teks yang dihasilkan dari sebuah penelitian yang dilakukan pada objek. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini, di sini ada KD 3.1, KD 4.1, KD 3.2, dan yang terakhir KD 4.2. Materi pokok pada kegiatan pembelajaran kali ini yang pertama, pengertian dan ciri teks laporan hasil observasi, yang kedua struktur teks laporan hasil observasi, yang ketiga analisis, isi, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, mampu mempresentasikan teks laporan hasil observasi secara lisan maupun tulis. Sekarang kita ke poin pertama, yaitu memahami teks laporan hasil observasi. Di sini pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang dihasilkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada sebuah objek. Tujuan dari pembuatan teks laporan hasil observasi yaitu untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu apa adanya secara umum sebagai hasil pengamatan sistematis atau analisis yang dilakukan. Nah, jadi tujuan dari pembuatan teks laporan hasil observasi ini adalah untuk menyampaikan informasi secara faktual atau apa adanya secara objektif dari objek yang diamati. Kita ke poin B sekarang, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, harus mengandung fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Nah, mengandung fakta di sini artinya, karena teks laporan hasil observasi adalah teks laporan dari hasil penelitian pada objek, maka yang dilaporkan dalam teks ini adalah informasi yang bersifat fakta dari objek. Kemudian yang kedua, bersifat objektif, artinya kita selalu merujuk pada objek yang diteliti atau diamati. Kemudian yang ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Ini berkaitan dengan struktur yang akan kita pelajari pada materi berikutnya. Kemudian tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Nah, ini berarti tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang di sini, maksudnya tidak mengandung atau tidak memasukkan hal-hal yang sifatnya opini, pendapat dari penulis yang bersifat subjektif mengenai objek. Kemudian yang terakhir, disajikan secara menarik baik dalam tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunannya logis. Jadi di sini berkaitan dengan tata cara pemilihan bahasa, isinya yang informatif dan mudah dipahami. Kita ke poin C sekarang. Di sini ada langkah-langkah pembuatan teks LHO. Yang pertama, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Artinya ketika kita akan membuat sebuah teks laporan hasil observasi, memilih judul harus sesuai atau harus cocok dengan objek yang diamati. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang terakhir, menulis kalimat penutup. Struktur teks LHO. Nah, kalau kita berbicara struktur, berarti kita berbicara mengenai bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi di sini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kita ke definisi umum.
adalah paragraf yang berisi penjelasan secara rinci seperti pengertian objek yang diamati atau nama lain dari objek yang diamati. Jadi pada bagian definisi umum, biasanya penulis akan menjelaskan objek yang diamati secara umum. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, adalah paragraf atau struktur yang berisi bagian-bagian dari objek yang diamati. Nah, kalau tadi pada bagian yang pertama definisi umum menjelaskan objek secara umum, pada deskripsi bagian kali ini, penulis memasukkan struktur yang berisi bagian-bagian dari objek yang diamati, baik itu secara bagian-bagian strukturnya ataupun bagian-bagian jenis, bentuk, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat adalah paragraf atau struktur yang berisi penjelasan manfaat dari objek yang diamati. Karena teks laporan hasil observasi ini sifatnya teks yang informatif, maka deskripsi manfaat sangat diperlukan atau dibutuhkan. Nah, pada deskripsi manfaat kali ini, penulis memuat atau memasukkan manfaat dari objek yang diamati. Kita ke poin S sekarang, analisis isi laporan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah teks laporan. Yang pertama, isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, kebahasaan, dan bentuk laporan. Analisis teks LHO. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. Artinya, kalau kita ingin menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi, harus menyimak dengan seksama dan menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap. Artinya, kalau kita ingin menganalisis, harus menyimak dan memperhatikan teks tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Artinya, karena teks laporan hasil observasi ini sifatnya teks yang faktual atau menyampaikan sebuah kebenaran, artinya kita harus mencocokkan antara kebenaran yang kita ketahui dengan teks laporan yang dilaporkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tidak mencampur adukan antara fakta yang bersifat objektif dan opini pendapat yang bersifat subjektif. Kemudian yang keempat, melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan hasil laporan. Langkah-langkah menganalisis teks laporan. Yang pertama, memahami isi laporan dari bentuk, isi maupun kebahasaan. Kemudian yang kedua, menguraikan secara detail atau rinci pokok isi laporan. Dan yang terakhir, memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi. Kita ke poin F sekarang. Di sini ada analisis kebahasaan teks LHO. Nah, pada bagian analisis kebahasaan ini, kita akan belajar penggunaan bahasa apa saja yang sering kita temukan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada penggunaan kelas kata. Yang sering kita temukan adalah nomina, yaitu kata benda, dan verba atau kata kerja. Kemudian yang kedua ada penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Dan yang ketiga, adanya penggunaan kalimat. Di sini ada kalimat simpleks, kompleks, definisi, dan deskripsi. Kita ke penjelasan yang pertama. Di sini ada kelas kata. Yang pertama nomina atau kata benda adalah kata yang merujuk pada sebuah benda mati atau makhluk hidup. Artinya kata nomina ini adalah kata yang selalu merujuk pada benda, mau itu benda mati maupun benda hidup. Kemudian yang kedua ada verba atau kata kerja adalah kata yang merujuk pada sebuah tindakan atau perbuatan. Nah, kalau kata verba ini atau kata kerja ini adalah kata yang selalu merujuk pada perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada konjungsi, adalah kata penghubung dalam sebuah kalimat atau paragraf yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar kalimat atau antar paragraf. Yang terakhir jenis kalimat, di sini ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Cara membedakannya cukup mudah. Kalau kalimat simpleks itu kalimat yang hanya memiliki satu verba atau satu kata kerja dalam satu kalimat. Sedangkan kalimat kompleks ada kalimat yang memiliki dua verba atau lebih dalam satu kalimat. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang memiliki fungsi mengartikan sesuatu. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan atau yang memberikan gambaran terhadap suatu hal secara terperinci. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya aturkan
permintaan maaf mewakili tim guru Bahasa Indonesia SMK Pelita Ciampea. Tetap semangat belajar, tetap rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.